Selamat Shalom. Shalom. Sama Shalom. Selamat siang. Sebelum kita masuk ke Parewakin, Bapak Yahweh, Sebab SM adalah selamat siang. Firman Kodes, kami mengucap syukur Bapak Yahweh pada saat ini kami beribadah di tempat ini dapat memuji, menyembah, memuliakan Allah dan Tuhan. Amin. Mengucap syukur Bapak Yahweh atas sahabat ini, sahabat yang dengan anugerahmu, dengan kasih karunia-Mu, dan Bapak Yahweh, sebentar kami diam di kaki-Mu, kami Tuhan Masia akan dapat berbicara masyarakat Bapak Yahweh, Tuhan Masia, teruskan mempelai terus Tuhan Masia, bicara menyampaikan apa yang maupun kami mendengar, teruskan tidak hadir ini Bapak Yahweh sama Tuhan Masia, dan juga sering mempelai dan juga ini hari kami kuduskan sehingga dapat ilmu bertumbuh di tanah yang subur, berbuah-buah 30-60 tahun. Bapak Yahweh, nama Doni Tuamasia, nama Ruang Toges dipermuliakan di dalam kehidupan kami sampai selamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, nama Doni Tuamasia, bicara kepada kami mempelai dirimu. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Mesias, Tuhan dan Selamat kami, dan di dalam dengan Ruang Kodes, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Shabbat Shalom. Shalom. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Mesias, pada sahabat ini saya akan menyampaikan dapat Elohim, tapi sebelumnya seperti yang saya sampaikan, sebelum kita sampai ke dasar Elohim, saya ingin memperlihatkan visi misi berarti dari Samai, berarti dari sorga, dan latar belakang historikal kenapa kita berdiri. Jadi seperti yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa yang belum mengerti, dan juga selamat datang ya buat Ibu Erna, Krisia, dan Ibu Tigia ya. Indah ya, lupa maaf ya, ya juga penyakit, tapi saya ini kebetulan ya, ya, ya di sini kita ini bukan dari saya ya, saya sendiri, tapi tidak mau ya, saya tidak mau justru mencari atau membangunkan mempelai tapi ya memang ini sepertinya harus saya lakukan, karena kalau tidak saya lakukan maka Tuhan Yesus akan menyuruh orang lain. Ya. Visi misi kita adalah, dan ini juga saya membuat logo ini sangat cepat ya. Biasanya kalau buat seperti ini saya malas-malasan. Ya. Waktu bisa bulanan, bisa setahun juga ya. Tapi ini hanya dalam tempo ya 1-2 hari langsung selesai. Dan itu langsung ada di otak saya, pikiran saya, ininya apa namanya, desainnya gitu ya, begini gitu ya. Jadi bingung gitu. Saya juga menggunakan ini pakai aplikasi yang adanya ya, tidak perlu Bapak Yahweh bisa terjadi ya. Visi misi kita ya, kita itu memiliki misi kita memiliki pelayanan itu kantor pusatnya itu di Samai ya, di Yerusalem baru. Ya. Kenapa Yerusalem baru? Karena itulah visi kita. Yang kita di Yerusalem baru. Siapa itu di Yerusalem baru? Itulah mempelai kudusnya ya. Lalu kita memiliki gembala agung, gembala agung sebagai pusat ya. Jadi gembala agung kita ini bukan manusia ya, tetapi YHWH ya. Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Masia, Ruang Kodes Eka 1 ya. YHWH itu satu adanya. Lalu misi kita adalah ready to rapture
ya, ready to rapture. Ini bukan sekedar tulisan ya, seperti itu ya, ready to rapture. Karena ini diperintahkan ya, diperintahkan kepada saya ya. Jadi saya juga ya ini lama ya, sama prosesnya lama. Saya bisa mungkin hampir 100 kali ya, hampir 100 kali saya dikasih ya berkomunikasi dengan Bapak Yahweh Besok Tuhan Yesus. Karena apa? Karena saya dibukakan banyak hal ya, dibukakan banyak hal. Saya tidak bisa sampaikan kalau ini ya, karena itu bisa 3 malam. Nah, itu lalu yang kita isinya, lalu kemudian hierarki samain ya. Samain ini bahasa Ibraninya ya, sorga ya. Sorga itu bahasa Arabnya. Ya, sudah diadaptasi menjadi bahasa Indonesia, sorga. Jadi di situ yang paling tertinggi itu adalah Echad dan mempelai Amasya. Ya. Kita ini adalah mempelai Amasya. Posisi kita itu di takhta, ya. Itu yang harus kita pahami. Posisi kita di takhta, ya. Yaitu di Yerusalem baru tentunya. Lalu di takhta ini ada apa? Ada 5 ya, 5 hal yang nanti saya sampaikan. Pertama itu metrai. Ya, metrai ini melalui baptisan, ya, baptisan dengan nama yang benar dan kudus. Ya. Lalu perjamuan, ya, perjamuan ini menyatu dengan darah Tuhan Masia. Ya, banyak orang yang berdebat mengenai perjamuan ya, tapi banyak orang tidak mengerti apa itu perjamuan ya. Perjamuan itu bukan sekedar tiket masuk ya, tiket masuk ke sama yang bukan. Ya. Tapi perjamuan itu bicara sumber kehidupan yang memberi pertumbuhan pada tubuh rohani kita. Ya. Artinya apa? Kita yang dari bayi itu menjadi dewasa rohani. Makanya kita bisa menjadi mempelai. Tidak mungkin bayi meskipun dikasih tiket masuk ke istana, dia bisa jalan sendiri ke istana, tidak mungkin. Ya. Karena apa? Karena dia tidak bertumbuh. Ya. Jadi perjamuan itu bicara sumber kehidupan dan pertumbuhan rohani. Lalu yang ketiga itu urapan kudus. Ya. Kita melakukan perjamuan kasih Tuhan Yesus Masia dan urapan minyak kudus ya. Karena urapan ini sangat penting ya di dalam sebagai mempelai. Kenapa? Karena urapan ini dahsyat ya. Jadi bukan cuma bicara teks ya. Seperti yang saya sampaikan, orang yang kepalanya pecah ya, yang harusnya mati dan masuk kantong mayat itu bisa sembuh hanya dalam tempo kurang dari 1 kali 24 jam. Ya, sembuh seperti sebelum mengalami kecelakaan. Ya, kepalanya pecah itu dari bukan 1 orang, 2 orang. Ya, tidak main-main. Orang yang koma hampir 1 tahun bangkit hanya dalam tempo 2 hari. Ya, itu juga banyak. Ada yang koma 1 bulan dalam 2 jam bangkit, pulang perawatan dan langsung pulang ya, 1-2 hari kemudian pulang. Artinya semua ini hal-hal yang dahsyat ya, dahsyat dengan urapan ya. Karena tidak mungkin orang koma atau orang mati itu bisa terjamuan, tidak mungkin ya. Tapi dengan urapan kudus dia dibangkitkan. Ya. Karena urapan ini dahsyat ya. Karena di samai pun kita itu akan diurapi ya, dengan kekudusan Bapak Yahweh ya. Lalu berikutnya ada holy family ya. Artinya kita menjaga hubungan baik sama keluarga ya, jangan saling menghakimi ya. Jangan ada akar kepahitan, kecewaan ya, karena apa? Karena ini bisa menjadi batu sandungan ya untuk director ya. Lalu yang terakhir itu hidup in heaven ya, yaitu samain ya, hidup seperti di sorga. Artinya kita harus menjadi pelaku firman, jangan menambah dan mengurangi firman.
5 ini ada di tahta semua ya. Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Masia. Lalu di bawahnya itu ada hierarki malaikat ya. Ada sebenarnya banyak sekali ya sebutannya, tapi dari bagian 4 ada namanya malaikat tahta, serafim, kerubim, ada malaikat kekuatan, ada penghulu malaikat, dan ada malaikat-malaikat. Ya. Inilah struktur yang diperlihatkan kepada saya. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang ala kadarnya gitu ya, maksudnya saya buat-buat, saya juga nggak mau buat-buat seperti ini ya. Lalu kemudian yang berikutnya mengenai latar belakang ya, latar belakang historikal mengenai nama yang benar dan kudus ya, salah 4 ayat 12 ya. Ya, kita baca dan kita baca yang mendapat dahulu ya. Itu dimana dikatakan bahwa permainan tidak ada nama lain ya. Nama itu manusia diselamatkan. Jadi dikatakan penggunaan firman Yahweh bagi Sebab itu dari Matius 17 dikatakan Tuhan Yesus datang untuk menggenapi firman Yahweh Elohim. Ya. Ini penggunaan nama ya. Kenapa nama Yahweh? Ya. Yahweh itu bahasa Ibrani Yod-He-Waw-He. Ya. Artinya melihat paku, melihat tangan. Ini belum digenapi ya, Yahweh. Karena dia akan digenapi dengan nama Yesua. Ya. Yahweh itu gematria Ibrani 8. Ya. Tapi yang anehnya ya, kalau orang Israel, kalau membaca Yahweh, Yod-He-Waw-He, mereka bacanya Adonai. Tapi tulisannya Yod-He-Waw-He. Tapi bacanya Adonai. Itu yang sampai sekarang saya nggak berpikir. Lalu nama Yesua, ya, Yod-Sin Waw-Ayin. Ya. Inilah penggenapannya, melihat paku, ya, menghancurkan tangan. Ya. Waw-Ayin itu melihat paku, Yod-Sin itu hancurkan tangan atau salib. Ya. Yod-Sin itu salib artinya, dan tangan. Dan gematria Ibrani sama, 8, artinya kudus. Ya. Lalu kita nggak mengerti, ya, karena nama ini memang baru kita dengar, mungkin baru 20-30 tahun terakhir ya. Mungkin ada pendengar tapi populer ya. Kita sering mendengar yang Yunani ya, nama Yunani ya. Nama Yunani ini sebenarnya ada 2 ya, maksudnya 2 kita buat artinya ya, secara bahasa Ibrani maupun secara bahasa Yunani. Saya tidak tahu ini ya. Tapi artinya Yod-Sin Waw-Sin ya. Tapi ya itu kalau kita cek nanti di Google Translate, nama Yunani ini kalau kita pikir Ibrani keluarnya Yesua, Yod-Sin Waw-Ayin. Ya. Tapi kalau kita balik, ya Ibrani kita balik terjemahkan ke Indonesia, itu justru Yesuanya tidak ada, ya. Justru yang muncul nama Yunani, ya. Coba nanti, ya, saya berkali-kali coba cek di Google Translate. Tapi kalau Yesua itu Yod-Sin Waw-Ayin. Kalau Yunani, ke Ibraninya sama, Yod-Sin Waw-Ayin. Ya, padahal kita jelas itu belakangnya S, ini Yesua belakangnya A. Harusnya beda kan, tapi dipaksa gitu ya. Jadi ternyata dunia ini memang ya itu miliknya si fallen angel ini ya, ya mereka yang jatuh ini ya, yang levelnya di malaikat takhta tadi kita lihat ya, di malaikat ya. Jadi dia yang menguasai dunia ya. Jadi kita kali ini ya. Artinya apa? Yod-Sin Waw-Sin ya. Sebenarnya kalau kita lihat kalau kita baca itu menghancurkan kaki dan menghancurkan tangan. Artinya tidak ada penyalipan. Ya. Tangannya hancur, salibnya hancur, tapi tangannya salib. Dia disebut Mesias palsu. Ya. Jadi kapan-kapan saya akan jelaskan bagaimana keselamatan itu bisa kita peroleh ya. Kalaupun dulu kita menyebut nama yang lama ya, itu masih karunia ya. Sekarang masih zaman Ruach HaKodes, Roh Kudus. Tapi ketika terjadi rapture, tidak ada lagi masa anugerah. Rapture terjadi,
manusia dan setelah itu masuk cawan murka. Dan itu kita adalah masa murka. Makanya selalu dikatakan kalau kita lihat cawan murka, sekalipun dunia ini sudah kena murka Elohim, katakan manusia tetap menghujat Elohim. Bayangkan dari cawan murka 1 sampai murka 7 dikatakan manusia tetap menghujat Elohim. Artinya apa? Saya belum pernah mendengar di dunia ini orang menghujat, bilang, engkau Tuhan yang nggak benar, nggak ada orang ngomong. Ya. Tapi apa artinya menghujat Elohim? Artinya apa? Menyebut nama yang lain di luar Yahweh Yesua itu sudah dikategorikan menghujat. Ya. Cawan 1 sampai cawan 7, cawan murka. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Karena masih anugerah, ya, masih dikasih kesempatan. Tapi kalau tidak di-rapture, engkau akan memasuki masa dunia dan masa murka Elohim. Ya, sekarang masih masa anugerah. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Makanya tadi misi kita ready to rapture, siap untuk di-rapture. Jadi tidak tinggal lagi. Kalau kita tinggal habis. Karena yang dianiaya nanti penyembah Bapak Yahweh Yesua Mesia, bukan penyembah yang lain. Penyembah yang lain itu yang menganiaya. Lalu dalam bahasa Yunani-nya itu jelas ya, iota, eta, sigma, omikron, epsilon, sigma. Ya. Terjemahannya virus matikan. Itu arti Yunani. Ya, memang pertama kita sembah ya. Ya, kita tidak tahu kan. Karena kalau sudah tahu, jangan coba-coba lagi. Ya. Apa? Tidak tahu di website. Itu yang diperlihatkan ke saya. Ya. Jadi saya bukan mengada-ngada, saya siap melakukan api ya. Kalau saya mengatakan di luar nama Yesua tidak mungkin website. Ya. Saya siap masuk lautan api. Itu yang diperlihatkan saya. Seperti kemarin, saat lalu saya mengatakan yang di website cuma 128 orang. Seluruh dunia. Seluruh dunia ya, nggak main-main. Artinya 8 miliar lebih manusia tidak pernah didapatkan. Jadi kita akan lihat pada hari ini ya, pada saat ini. Lalu yang berikutnya, oh ya, penetapan kelahiran dan ya. Yesua itu Yosin Waw Aimin itu lahir 15 istri ya, pada saat hari raya Sukkot tahun pada 543. Jadi dia ini lahir dan matinya Tuhan Yesus ini menggenapi Torah. Tadi di Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk menghilangkan Torah, dan tidak ada satu titik pun dari Torah itu hilang, tapi aku akan menggenapinya. Ya. Ini juga kalau ada satu session ini panjang sebenarnya pengungkapan ya, tapi saya singkat-singkat saja yang latar belakang kita ya. Lalu dia mati pada hari Rabu, ya, pada Nisan, pada saat Pesak. Paskah, ya. Jadi kematian Tuhan Yesus itu pada saat hari raya Paskah, ya, itu bedanya ya. Dan bangkit pada saat hari raya Buah Sulung, ya, hari Purim. Berarti dia 3 hari 3 malam, persis seperti Firman, ya. Dia seperti duduk di dalam ini perutikan. Ya. Lalu nama Yunani itu, Doximausin itu lahir pada bulan Tepet. Ya, kita tahu tanggal 25 ya. Jadi tidak ada raya apapun. Ya. Jauh tidak ada yang nabi dan kematian hari Jumat. Ya. Kemarin itu hari Jumat ya, dirayakan. Tapi kita tidak merayakan itu karena kita nanti merayakannya tanggal 22 April. Ya. Artinya sama dengan tanggal 20 April itu 14 Nisan. Dan ini tidak ada penggunaan firman-Nya ya, yang mengingatnya ya. Jadi ini yang menjadi latar belakang ya, kenapa saya diperlihatkan ini, karena saya sendiri sebenarnya sudah lama ya, artinya begini,
Dulu juga di majelis saya, orang-orang sekitar saya juga selalu mengatakan, ini apa? Pak Pendeta, orang ada yang begini-begini, saya bilang dulu, apa-apa kok, sama kok. Ini begitu jawaban saya. Jadi bisa diperlihatkan, ya, orang-orang yang mengambil luar nama Yahweh, semua itu tidak di-lecture. Saya bertanya, saya panggil apa? Dan selalu dijawab, makanya itu tadi hampir 100 kali saya tanya jawab dengan Tuhan Yesus. Dia selalu menjawab. Memang tidak langsung hari tanya, jawab tidak ya. Bertanya 2 minggu lagi, ya. Tapi teratur ya. Seperti kita dengan Bapak kita ya, kalau kita tanya, dijawab ya. Memang kita bilang tadi cuma 128 orang yang di lecture ya. Ini nggak main-main ya. Ya. Lalu berikutnya, kayak tadi itu nama Yunani tidak ada firman ya, baik itu lahirnya maupun kematiannya. Lalu yang ketiga, nama Yesua itu berasal dari Samai, dari surga. Ya. Pada saat malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, dia berbicara dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Ya, itu yang harus kita pahami. Malaikat Gabriel, disebut Gabriel, Elohim, bukan Gabriel. Ya, itu harus kita pahami ya. Bukan bahasa lain. Saya pernah bicara dulu dengan saya berbicara dalam bahasa Batak. Dia bingung. Bapak ngomong apa? Apa artinya? Saya bilang begini, coba seandainya saya ini malaikat Gabriel, Bapak itu Maria. Ketika saya ngomong begini, Bapak mengerti nggak? Enggak. Terus bisa nggak Maria menjawab, aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendaknya. Kalau dia tidak mengerti apa yang diucapkan, ya nggak tahu Pak. Itulah. Tapi kita menganggap itu sama, ya kita tidak sama. Kita ini manusia, nama kita tidak pernah lupa. Di Indonesia saya pertama kita mana kita nama kita tidak pernah lupa. Begitu juga nama surga, makanya kita lakukan pada 12. Di bawah kamu tidak ada nama lain. Nama itu cuma satu. Ya, tidak ada nama A, I, U, E, O. Ya, alasan terjemahan lah, alasan ini lah, alasan itulah tidak ada. Ya. Maka kesimpulannya, Yesua itu tidak sama dengan nama Yunani. Ya, itu latar belakang kita ya. Nama Yesua tidak sama dengan nama Yunani. Dan itu berbeda orang, berbeda tokoh. Saya tidak bisa sebut siapa tokoh nama Yunani ini ya. Tapi itu berbeda ya, dan berbeda keselamatan. Tapi di zaman anugerah ini orang yang buta masih diselamatkan. Tapi kalau engkau sudah tidak buta, engkau akan menerima namanya cawan murka. Oke, kita masuk daftar Elohim pada sahabat ini. Ya. Belum daftar, saya juga panggil sedikit ya. Iya. Habis satu, terbilang dua. Jangan lupa ke rumah bayi. Kita bersatu bersama Tuhan Yesus Hamasia yang membawa kita masuk Samain. Haleluya. Amin. Oke, kita masuk daftar Elohim pada sahabat ini, judulnya Dunia Menyangkal saat rapture terjadi. Ya. Luar biasa ya, dunia dia bisa menyangkal ya ketika rapture terjadi. Karena cuma 120 orang, 128 orang di rapture. Pasti disangkal lah. Yang kita coba lihat ya. Kita baca Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Ini kita bacanya saya ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ayat berikutnya. Ayat 20 saya, 21. Bapak Ibu sama-sama. Nanti 37 kita sama-sama ya. Ya, saya baca Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Judulnya di sini kedatangan Yesua yang kedua.
Ayat 20, dan ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Elohim datang? Dia menjawab kepada mereka dan mengatakan, kerajaan Elohim datang bukan dengan pengamatan. Ayat 21, Bapak Ibu. Kau lihatlah di sana, kau lihatlah, kerajaan Elohim ada di antara kamu. Dan dia berkata kepada para muridnya, waktunya akan tiba ketika kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, tetapi kamu tidak akan melihatnya. Dan mereka akan berkata di sini. Sebab sama seperti kilat yang memancar, ia bercahaya dari ujung langit ke ujung langit. Demikianlah pula anak manusia akan datang pada harinya. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari yang disingkatkan. Demikianlah istri Lot. Aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada dua orang di ladang, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Dan selain mengingati, mereka berkata kepadanya, "Mana Tuhan?" Dan dia berkata kepada mereka, "Di mana ada rantai, di situ belum dilaksanakan." Ya, luar biasa ya. Pengalaman baik dengan Yesus Masiah. Ini saya di dunia menyangkal saat rapture terjadi. Ya. Ini luar biasa ya. Dunia itu bisa menyangkal ya. Coba kita lihat ya ilustrasi rapture ya. Ini seperti itulah ilustrasinya ya. Kita terbang ya di bawah awan-awan ya. Masuk dalam radio sama ini ya. Di rapture ini nanti pakaian kita tertinggal ya. Pakaian kita tertinggal, kita langsung diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Masiah di awan-awan. Nah, lalu berikutnya ilustrasi yang berikutnya ilustrasi konferensi pers. Ya, ini juga diperlihatkan ya di TV online oleh gereja-gereja perkumpulan rohani komunitas rohani di seluruh dunia. Ya, mereka punya konferensi pers, mereka mengatakan itu bukan pers. Itu fenomena orang bilang. Apa? Karena tidak ada satu pun jemaat di rapture. Ya, kan seperti ini nanti diperlihatkan ya. Jadi ketika nanti kita mendengar di TV, akan seperti tadi dikatakan zaman Nuh ya, zaman Lot, ya, pada zaman Gomora, tiba-tiba ya ada yang hilang, kan? Ya itu, jika ini jadi viral, ya, maka ya sudah, gereja besar, perusahaan apa, lain besar itu
buat konferensi pers atau online ya. Kalau sudah tenang, tenang, itu bukan pressure, ya. Santai saja. Ya. Tapi tidak dulu ya, ya. Itu nanti akan terjadi. Nah, ketika kita sudah melihat nih, tidak begitu, sudah mulai panik nanti kan, lalu hubungilah nanti si A, si B, si C ya. Wah, ini nggak diangkat teleponnya, kamu direktur ini, datangilah rumahnya, nah, ada rumahnya, ada tetangga, bapaknya kemana? Nah, udah 2 hari, rumahnya tertutup terus. Itu kalau satu keluarga, kalau kita satu-satu, suaminya tak istrinya, ya itu pasti ngomong, lapor dia polisi, lapor dia ke pemerintah setempat. Ini suami saya dari malam masih sama-sama saya tidur, pagi udah nggak ada dia, cuma pakaiannya aja di tempat tidur. Saya lihat ke kamar mandi tidak ada, saya lihat ini, saya lihat keluar juga dikunci kok, di slot. Kan nggak mungkin kalau dia keluar dari rumah, slotnya istilahnya kalau dia keluar kan terbuka ya, slotnya ada, pasti punya kunci cadangan ya. Ini nggak, slotnya ada, kuncinya masih nempel gitu. Gitu. Mana dia? Ada berita kan baru. Jangan-jangan ya, ya Bapak Ibu, Bapak Indonesia, ini nggak main-main ya. Kelihatannya sepele ya. Apalagi banyak pengadilan di sana. Nah, udah tenang aja, ada lecture kedua, ada lecture ketiga, sambung. Ya, kita lihat ya. Ya, ini tadi ya. Kejadiannya seperti zaman Noah, zaman Nuh ya. Zaman Nuh kita tahu hanya 8 orang yang diselamatkan dari air bah. Ya. Seluruh dunia itu dibinasakan oleh air bah. Seluruh dunia. Bahkan dikatakan lagi kejadiannya sama seperti zaman Sodom dan Gomora. Ya. Seperti kita ketahui 3 orang. Ya. Lot, 2 anaknya. Istrinya jadi yang garam. Dan nanti kalau Israel lihat nanti di situ ada tiang garam. Dan tapi ya saya nggak tahu apakah itu istrinya Lot. Karena tiang garam itu tinggi sekali, lebih tinggi dari manusia. Mungkin 2,5 3 meter gitu ya. Tinggi tiang garam itu jadi sangat tinggi. Jadi ya saya nggak tahu itu mungkin, tapi dikatakan ya itulah tiang garam istri Lot. Kalau tanya siapa nama istri Lot, ada yang tahu ya. Nah, Allah yang nyalon. Nyalon, nyalon, tapi tidak ada. Biasanya kalau tidak di situ itu namanya orang-orang bilang. Dan kita cuti kalau tidak itu tiga orang-orang bilang ataupun itu macam perumpamaan kalau tidak ada yang tidak ada. Ya, ada. Lalu dikatakan keadaan dunia pada saat terjadi itu normal ya. Kita dikatakan makan minum kalau ini semua aktivitas seluruh dunia berjalan seperti biasa. Ada hal-hal yang aneh ya. Artinya sama seperti ketika zaman Nuh ya. Zaman Nuh itu bangun bahtera itu besar ya. Tapi tidak ada kejadian-kejadian di sekitar dia yang aneh-aneh. Kenapa kalau terjadi aneh-aneh, kayak gempa bumi saja, pasti tidak mungkin Nuh bisa membangun bahtera yang begitu besar dan begitu lama. Artinya apa? Artinya ya nanti sama, kejadiannya sama. Zaman secara itu pun begitu. Semuanya aman, tiba-tiba aja nanti ada yang hilang. Tapi bukan seperti ini ya, seperti film ini ya, Left Behind ya. Pernah nonton film Left Behind? Itu karakternya katanya ya itu tabrakan kendaraan pabrik, tabrakan karena pilotnya atau ininya drivernya atau apanya itu diangkat, jadi kemudian tidak entir ya, tidak seperti itu ya.
Jadi coba kita lihat ya, siapa di kedatangan Tuhan Yesus Mesias ya. Ya, kita lihat berikutnya berdasarkan Lukas 17 tadi ya, 27. Kedatangan kerajaan Elohim ya, atau rapture terjadi. Jadi rapture itu sebenarnya bicara kerajaan Elohim itu turun ya. Tuhan itu sebagai rajanya ya, dia turun dari Samai ya. Karena apa? Karena mempelai ini dijemput khusus ya, dijemput oleh Tuhan Yesus Mesias dengan pasukan bala tentara malaikat Samai, malaikat sorga. Jadi itu menjemputnya luar biasa ya. Meskipun cuma sedikit, kita tetapi menjemputnya berlaksa-laksa spesial ya. Kita harus berbangga ya, Bapak Ibu pelayan Tuhan Yesus Mesias. Ya, kita ringkas tadi ya mengenai kedatangan yang dari dikatakan bukan dengan pengamatan atau logika manusia ya mengenai kedatangannya ya. Artinya begini, banyak orang mengamati, wah ini benar pasti ya, karena itu disebut mayoritas ya. Benar, kebenaran itu seolah mayoritas adalah kebenaran. Saya juga dulu begitu. Saya bangga ya, mayoritas. Sekarang aja penyebab-penyebab Tuhan yang itu ya, ini lagi ada yang 2,5 miliar di seluruh dunia. Jumlah yang cukup besar ya. Jadi itu tidak mungkin dikerja ya. Setengahnya juga tidak mungkin, 10%-nya juga tidak mungkin, 1%-nya juga tidak mungkin. Jadi sangat kecil ya. Lalu dikatakan kerajaan Elohim ada di antara kita. Nah, yaitu kita para mempelai kudusnya membawa kerajaan Elohim di dunia ini. Jadi artinya di sini kita lihat dari hierarki Samai tadi ya. Itu ada YHWH, ada kita mempelainya. Jadi kita itu adalah kerajaan Elohim. Kita membawa misi ya di dunia ini. Kita itu adalah mempelainya. Jadi kita membawa kerajaan Elohim di dunia ini ya. Jadi kita ini ya. Itu para mempelai Tuhan ya. Jadi bukan main-main ya. Kita ini membawa kerajaan Elohim sama seperti misalnya putra raja keluar dari istana pada rakyat biasa orang bilang. Dan itu membawa kerajaan dari bapaknya begitu. Dia memperlihatkan kerajaannya. Dia bertingkah laku sebagai putra raja, sebagai anak raja. Jadi kehadiran kita itu sebenarnya kita membawa kerajaan Elohim. Ya, saya selalu mengatakan kita harus jaga pikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perkataan kita, perasaan kita, hati kita, dan seluruh perbuatan kita harus kita jaga. Karena apa? Karena itu bisa menjadi batu sandungan untuk dilecet. Tidak gampang ya. Karena seperti saya sampaikan, secara pribadi pun saya tidak mau ya, itu membangunkan kebaikan untuk menyambut kedatangan Yesus. Bilang jangan saya Tuhan Yesus suruh saja itu akan lebih dulu memanggil nama yang benar 10-an tahun ke 20 bahkan mungkin ke 30 tahun. Saya baru kemarin waktu itu kemarin sebulan. Oh saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa perintahkan Tuhan Yesus teriak membangunkan mempelai kudus. Karena teriakan saya itu, ya yang lain itu nggak mau bangun sama sekali. Pas teriakan ketiga yang bangun itu orang tidak saya kenal. Orang yang saya kenal malah tidak bangun. Saya teriak 3 kali sampai tidak bangun. Apa itu ya? Dan itu berulang. Jadi penglihatan itu berulang terjadi ya.
Makanya saya bilang, jangan saya, Bapak RW, semua dengan saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Itu kalau dijelaskan ini mana? Kok bisa nama ini? Nah, dulu saya juga nggak tahu. Ya, seperti yang tadi kita lihat historical itu, saya nggak tahu. Arti Yesua saya nggak tahu. Arti Yunani pun saya tidak tahu. Meskipun saya seorang doktor teologi, saya tidak tahu arti secara harfiahnya. Tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Tapi saya disuruh bangunkan mempelainya. Kan bingung kan? Saya tidak tahu Tuhan. Ini kan orang-orang itu lebih hebat. Itu YouTube-nya itu. Tipuan. Itu YouTube-nya saya bilang. Hebat saya bilang. Luar biasa saya bilang. Kenapa kau tidak pakai mereka saja di semua? Itu saya kaget dijawab. Itu tidak pernah pakai mereka. Waduh. Jadi enggak. Saya nggak kenal mereka. Ya. Baru berapa hari. Itu satu zoom. Saya tidak kenal mereka. Bisa Tuhan Yesus mengaku nggak pernah pakai mereka. Ya. Itu. Jadi artinya apa? Berarti mereka bukan mempelai kudusnya. Karena kalau mempelai kudus itu, ya alatnya dipakai. Karena mereka dipakai. Karena mempelai kudus itu, ya, saya jelaskan, mempelai kudus itu sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Ya. Sebelum dunia dijadikan, itu sudah ditetapkan di tali mempelai kudusnya. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah karena mempelai kudusnya. Tapi karena kedatangan dia ke dunia ini, itulah namanya imbasnya dengan orang dengan yang bukan mempelainya. Itulah namanya kasih karunia, diselamatkan, ya, diselamatkan. Jadi kalau misalnya ada orang diperlihatkan atau dibawa ke sorga, Yesus ada di sorga, itu bukan mempelai kudus. Itu orang yang mendapat kasih karunia. Karena mempelai kudus itu khusus di rapture, dan yang mempertahankan nama Yahweh Elohim pada saat masa aniaya. Dan orang-orang kudusnya zaman dulu, nabi-nabinya, itulah mempelai kudusnya. Orang-orang yang mempertahankan nama Yahweh sampai benar, ya, bukan nama yang lain. Kalau nama yang lain itu tidak mungkin masuk Yerusalem baru. Itu yang diberitahu kepada saya. Memang ada di surga, seperti almarhum bapak saya, almarhum mertua saya, diperlihatkan mereka ada di laut. Karena nanti surga sekarang ini itu akan diganti, ya, hilang, ya, hilang. Pada saat setelah kerajaan 1000 tahun setelah hakiman, itu akan diganti dengan surga yang baru. Makanya dikatakan di Wahyu 21, aku melihat bumi baru dan surga dan langit baru. Yerusalem baru turun dari Allah. Jadi semua diganti, ya. Saya pernah 2 kali dibawa ke surga, ya itu juga akan diganti. Surga yang saya lihat itu diganti nanti dengan Yerusalem baru. Artinya apa? Artinya itulah yang luar biasanya. Jadi Yerusalem baru ada di cahaya, itu belum ada. Belum ada. Nanti, ya. Jadi itu. Lalu dikatakan saat waktunya tiba, dunia tidak akan melihatnya. Ya. Dia saat kedatangan Tuhan Yesus itu, datang kerajaan Elohim itu, atau rapture itu, dia tidak akan melihatnya. Mereka tiba-tiba aja hilang gitu tadi, ya, dan satu itu orang, satu diambil, satu ditinggal. Nah, lalu yang berikutnya dikatakan jangan terpengaruh dan salah. Karena kita manusia ini lebih suka salah. Ya, saya kan sudah dari dulu seperti ini, dari lahir saya sudah seperti ini. Nah, sulit, ya, Bapak Ibu, Indonesia sulit. Saya juga dulu sulit. Sangat-sangat sulit. Saya butuh waktu yang cukup, ya, lumayan 2 tahun, ya. Ada juga orang bilang, nggak mungkin saya langsung balik ke tangan, apa-apa. Cuma coba belajar apa yang saya sampaikan.
yang saya selalu tiap hari dapat login, baca itu ya. Nah, semua ada dalam dasar-dasar iman. Mau itu pakai yang lama juga nggak apa-apa, cuma kita mengubah namanya saja. Artinya latar belakangnya itu kita harus tahu, ya. Kenapa bisa nama itu penting? Sekarang saja kalau kita mau bikin paspor, satu huruf saja berbeda, itu error, ditolak. Seperti saya nggak pakai D, nggak pakai I. Nah itu A, E, N, G, R, Y. Ini salah, saya pakai D. Cuma satu huruf tuh, ditolak. Komputer itu nolak. Itulah dasarnya nama. Ya. Mungkin saya pergi ke Yunani, nama saya di Petrus. Ya. Saya ke Arab, misalnya nama saya Hengros. Atau ke Rusia, namanya tetap sama. Ya. Tetap sama. Tidak ada satu hurufnya. Ya. Itu saja logika saja kita sudah nggak nyambung. Seperti tadi itu. Yesua dengan nama A terakhirnya, Yunani S terakhirnya, kok bisa sama tulisannya? Kan maksa itu. Ya, lucu ya. Maksa itu namanya. Ya. Oh itu terjemahan ya, kita bisa bilang. Alasannya terjemahan dulu. Capek kalau istilahnya kalau berbicara seperti itu ya. Lalu dikatakan rapture terjadi dan diketahui seluruh dunia, tapi seluruh dunia menolak bahwa itu adalah rapture. Ya. Menolak. Seperti saya tadi ada konferensi pers ya. Mereka kan membuat adem pengikutnya. Itu yang diperlihatkan ya, apa itu ya, itu luar biasa ya. Tenang, sabar, itu tidak ada dari mana. Oh, apa itu? Kita kan udah percaya begini. Pasti kalau red terjadi minimum setengah dari jemaat saya diangkat. Itulah untuk membuat tenang. Supaya tidak panik ya. Tapi itulah penyangkalan ya. Nah, lalu berikutnya tadi itu rangkuman ya dari pas 17 ya. Apa yang disaksikan ya, saya saksikan ya. Sebelum rapture, Tuhan Yesus itu ditolak oleh generasi yang hidup saat ini. Kan ditolak generasi itu. Dia 8 miliar manusia di dunia ini menolak. Tolak. Bayangkan itu. Sekarang ada 8,1 miliar. Artinya 1 miliar itu berarti 1 juta ya. 8,1 juta, 8 miliar 1 jutaan. Padahal dari cuma 128 orang. Yang berarti 8 miliar lebih menolak. Kalau kita jumlah ya, Israel saja itu tidak boleh saja dia rubah juga Adonai. Yesus saja tidak pernah dia panggil. Kalaupun dia ada misianik, tidak pernah mereka perjamuan. Nah, bukan seperti ini. Ya, kita mengikuti sesuatu yang salah ya. Sesuatu yang salah kita ikuti kan. Karena apa? Karena Israel jasmani itu tidak pernah di-rapture. Sekali lagi saya katakan tidak pernah di-rapture. Yang 144.000 itu bukan di-rapture. Mereka hanya dilindungi masuk ke Petra ya, untuk terhindar dari anti manusia. Karena mereka tidak memasuki yang namanya masa kerajaan 1000 tahun. Tapi nanti kita lah akan memimpin dunia paling tua ya. Kita akan memimpin yang 144.000 dan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Ya. Bayangkan Tuhan Yesus itu, walaupun ada yang menyembah Bapa Yahweh Tuhan Yesus saat ini, mereka tidak pernah melakukan iman tadi. Mereka hanya menyebut nama yang benar saja, tapi tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, tidak pernah ya, dan keluarganya berantakan,
masa bodoh, boleh pisah, boleh kawin cerai, selama beda sesembahan, silahkan. Sah kok cerai katanya. Wah, luar biasa. Dia lebih-lebih daripada Bapak Yahu ya. Bisa mengklaim, bisa cerai. Ya. Nah, hidup istilahnya begitu. Bahaya ya. Tidak sederhana itu ya. Makanya waktu bangsa Israel bilang, Musa mengeluarkan surat cerai. Apa kata Tuhan Yesus? Karena kedegilan hatimu. Dia maksa supaya Musa mengeluarkan surat cerai. Tidaklah demikian dari awalnya Tuhan Yesus. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh cerai. Ini alasannya, wah ini beda sebaran. Sekalipun beda sebaran. Saya sudah beritahu tadi. Di zaman anugerah, ya, kalau kita masih buta, masih ada pengampun. Saya pernah tanya sama Tuhan Yesus, saya kan dulu salah Tuhan. Saya kan dulu tidak menyebut nama yang benar. Itu Tuhan Yesus bilang apa? Tidak, aku tahu. Tetapi aku tetap memakai engkau. Itu yang disampaikan ke saya. Meskipun saya salah, tapi makanya saya tadi kalau kita benar-benar buta, itu masih pengampunan. Cuma memang upahnya tidak diberi. Saya sebelum tadi ketika kedatangan Tuhan Yesus, imbasnya itu yang mendapat kasih karunia itu banyak, puluhan mungkin ratusan juta orang. Inilah nanti akan masuk ke bumi baru, ya. Mereka diselamatkan karena kasih karunia, ya. Bukan karena masalah kita. Ya. Dia mereka ini dikasih hidup selama-lamanya di bumi baru karena kasih karunia. Itu yang harus dibedakan. Ya. Mungkin, wah nanti saya akan masuk di bumi baru, silakan. Seperti itu akan katakan silakan, tidak apa-apa. Makanya saya selalu mengatakan ya, apa buktinya? Ayo kita sama-sama mengklaim ya, ini bisa menjadi kita sama-sama. Ini pernah di waktu surga kan? Kalau nggak pernah jangan ngomong. Kalau pernah ayo ketemu sama saya. Kita sama-sama klaim. Siap masuk lautan api silakan. Ayo. Saya siap juga. Kalau saya bohong, itu saja. Saya tidak mau. Karena makanya saya juga saya tidak ingin Tuhan itu. Tapi itu saya diperlihatkan pelayanan saya. Tahun 88. Itu pertama kali saya diperlihatkan Bapak itu tanpa saya sudah pelayanan. Saya dalam pelayanan saya itu sudah lagi yang mati dibangkitkan 2 orang. Kepalanya pecah, terus yang koma tahun, koma 1 bulan, yang koma berapa bulan, berapa minggu, itu bangkit. Ya. Dia tidak ada berobat jalan, tidak ada. Bangkit. Ya. Bahkan ada tukang di rumah saya, kakinya itu terbeset dari ujung ke ujung, darah itu kayak air keluar. Itu hanya hitungan, ya 5 menit, ya, saya olesi dengan minyak, itu berhenti seketika darahnya. Ya. Belum lagi saya melayani kaki satu, ya, pelayan terap itu masuk ke Mabes Tentara Darat, tanpa pamit, sampai kita dihormati oleh seluruh penjaga. Mereka melihat mobil kita itu bintang 4. Bayangkan, bintang 4 semua memberi hormat. Sampai salah satu jenderal bilang begini sama kita waktu itu. Itu kalau mobil tidak dirubah jadi bintang 4. Kalian semua mati di dalam tembak. Itu masuk ke Mabes Tentara Darat. Sorry, 2008. Itu bukan main-main ya. Itu saya diperlihatkan semua ya. Artinya apa? Ternyata selama ini Tuhan Yesus itu memakai saya itu luar biasa. Saya sendiri tidak menyadari ya.
Karena saya nggak pernah bicara sama siapa-siapa kan. Saya dulu pernah di gereja, karunia juga ya. Saya tidak mau, istilahnya ini, saya tidak mau jadi kayak beginilah counter ya. Saya punya pengalaman lain. Kayak saya bilang ya, kan dulu tahu kan saya bilang nggak mau buat seperti itu. Kau sendiri tahu, kau sendiri tahu tentang baik dan yang menyebut hati. Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku belum pernah melakukan ini. Lalu orang siapapun di dunia ini. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, ya, ada orang kepalanya pecah, badannya hancur, bisa bangkit dalam kurang dari 1 kali 24 jam. Coba perlihatkan sama saya komplain kalau Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Saya belum pernah melakukan ini, hanya melalui kamu. Kalau ada di dunia ini, ya di dunia loh ya, bukan di Indonesia. Yang kepalanya pecah, yang ditutup rapat kepalanya, yang otaknya sudah berantakan di dalam, itu bangkit kurang dari 1 kali 24 jam. Bahkan yang keponakan 7 hari, itu juga sama kepalanya pecah. Yang sampai sekarang tidak begitu banyak. Jadi itu ya, jadi orang mahasiswa jadi lalu rapture terjadi seperti zaman Nuh dan Lut, dan manusia berusaha menyelamatkan dirinya, membela dirinya saat atau setelah rapture terjadi. Lalu terakhir dikatakan di mana ada bangkai di situ burung-burung nasar. Ya. Burung nasar ini kalau eagle ya. Eagle itu artinya mempelainya ya. Tidak seperti elang ya. Burung Raja Wali ya. Eagle itu bagaimana bisa elang, bisa Raja Wali. Berkumpul ini bicara bahwa mempelainya itu senantiasa menyatu dengan kita. Ya. Dan burung nasar itu kalau dia makan bangkai itu seperti dia memakan makanan kehidupan dia ya. Kita juga gitu, kita menyatu dengan tiga Tuhan Tua itu sebagai sumber hidup ya. Lalu yang berikutnya ya, tadi kita bahas mengenai firman-Nya, maksudnya firman dari firman tentang yang saya akan lihatkan apa yang diperlihatkan ke saya ya. Pada saat itu terjadi kejadiannya saat orang-orang begitu gelap, karena jam orang sampai itu. Dan rapture ini hanya terjadi di beberapa kota di seluruh dunia. Misalnya Jakarta mungkin Bandung mungkin 2 orang, lain kita 10 orang, 20 orang, lain ada lagi, kurang lebih seperti itulah. Ya. Karena apa? Karena ini mempelai akan memimpin dunia. Dunia itu kurang lebih ada 300 negara. Ya. Jadi kalau kemarin saya sampaikan infeksi 128, berarti sisanya 82. Ini cuma kasar saja ya. 82 itu diambil dari aniaya ya. Karena di aniaya itu tidak ada satupun yang kuat manusia ya. Penyembah bapaknya itu ya. Meskipun penyembah bapaknya saatnya kurang lebih ada di dunia ya. Ya. Tapi mereka tidak akan kuat. Kalau sudah setengah tahun dianiaya di dunia, mereka tidak kuat. Bertahan dulu ya. Pertahankan imannya. Itu juga banyak ya. Kalau orang diberi penglihatan, dia kan dilihat banyak itu. Artinya begini, banyak itu sifatnya tidak bisa dihitung hanya dalam waktu singkat. Itu artinya banyak ya. Bukan sesuatu yang sifatnya banyak itu miliaran, bukan ya. Banyak. Salah persepsi ya. Definisi banyak dalam bahasa Inggris uncountable. Uncountable itu bukan berarti tidak bisa dihitung. Ya, tapi itu tidak bisa dihitung hanya dalam tempo singkat. Ya. Lalu di beberapa kota ya. Yang berikutnya mereka yang kehilangan anggota keluarganya melaporkan kehilangan kepada pihak berwajib. Yang melapor, ada yang melapor suaminya hilang, 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 mereka melapor, ya, itu dicatat semua. Dan ya istilahnya kalau di Jakarta saja 50 orang hilang, tiba-tiba begitu ada laporan, itu pasti saya termasuk televisi, pasti akan disiarkan, pasti akan viral ya.
viral. Lalu dikatakan di sini akan ada pemberitaan seluruh stasiun TV maupun media online lainnya, baik lokal maupun internasional, bahwa ada orang-orang yang sedang secara tersebut. Ya. Ini nanti setelah lecture ya, kejadiannya seperti itu. Ya. Banyak orang-orang yang sedang secara tersebut. Lalu berikutnya, dengan adanya pemberitaan orang hilang, gereja-gereja komunitas rohani maupun rohani yang baik maupun seluruhnya panik. Dan panik, yaitu impact dari panik itu, maka dikatakan seluruh dunia akan menyangkal pemberitaan rapture tersebut, karena jemaat-jemaatnya tidak ada satupun yang tidak bisa, khususnya gereja, komunitas maupun perguruan rohani yang memiliki besar. Tidak ada satupun yang tidak bisa. Dan maksudnya, mereka akan membuat itu bukan rapture, itu bohong. Rapture bukan begitu kejadiannya. Banyak yang rapture. Kamu cuma 50 orang, itu mah fenomena orang hilang. Tiap hari orang hilang lebih dari 100 orang, ribuan orang tiap hari. Ada yang tidak pulang, ada yang tinggal, mati dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu akan merupakan yang akan terjadi ya. Lalu berikutnya mereka akan mengatakan kejadian adalah fenomena orang hilang. Lalu dikatakan orang-orang yang mengetahui kejadian itu ya bahwa kejadian itu adalah rapture, maka mereka akan menangis jadi-jadinya. Ya, dan mendatangi dunia rohaninya dan marah-marah dan pasti bahwa tidak. Jika dia tahu misalnya ada di sini, wah, tidak ada. Oh, kita itu benar. Bagaimana mendatangi kepikiran marah-marah, kamu itu sak. Gara-gara kamu, saya tidak direktur. Coba bisa dengar dulu, kamu ngomong. Mereka nggak ada semua. Saya udah hubungi, saya udah datang ke rumahnya, nggak ada di rumahnya semua orang. Kan tetangganya bilang, udah berapa hari nggak ada di rumah. Pergi kemana juga nggak tahu, tapi mobilnya ada di situ, motornya ada di situ. Kan aneh kan, lampunya nyala lagi. Nah, mana nih kan? Itu ketika dia tahu, dan itu yang diperlihatkan. Mereka nangis-nangis. Mereka marah-marah mendatangi keinginan-keinginan. Bala pakai itu. Mereka langsung marah-marah, langsung, wah ini kamu sesat, kamu apa, dibilang segala macamnya. Lalu berikutnya dikatakan, ada yang menghibur dirinya dan orang sekitarnya dengan mengatakan bahwa akan ada rapture susulan. Kita sampaikan. Jadi, mereka sudah tenang aja, ada kok rapture susulan. Memang tidak ada. Ya, iya, rapture. Dikatakan hanya yang diangkat dan tinggal, diambil dan tinggal. Itu tulisan dari kita kita itu ya, diambil ya. Dan ada beberapa film yang tidak mengakui rapture. Ya, ya, akan dikatakan ada juga yang mengatakan bahwa rapture yang benar nanti setelah masa aniaya, revolusi atau sering disebut post revolution. Ya. Jadi ada, jadi kalau kita sekarang gini ya, Bapak Ibu Bapak Ibu Sobat Sidang, karena kalau kita masuk ke YouTube ini kan banyak sekali berita ya, ya, apalagi kita tidak bisa mengujinya ya. Ada yang mengatakan, wah ini ada namanya pra-tribulation, ada yang namanya mid-tribulation, ada yang namanya post-tribulation. Ya. Sebelum masa aniaya, itu ada yang bilang sebelum masa aniaya, ada yang pada saat setelah aniaya, ada yang setelah masa aniaya. Ya, itu ya sudah silakan baca ya, ya. Tapi yang pasti dikatakan tadi seperti zaman Nuh, zaman Lot, ya, yang aman, ya, melakukan aktivitas normal ya,
Artinya itu bukan setelah aniaya, karena kalau aniaya itu udah semuanya ya seperti yang kemarin saya katakan, akan ada begini nanti semua diatur, posisinya sudah diketahui, siapa ini yang mendatangi. Aniaya itu juga menunjukkan ya, karena pada saat reaksi nanti roh itu juga akan kembali ke samai, ya roh itu juga akan kembali ke surga, dan tidak ada lagi nanti yang namanya kematian itu susah. Ya. Itu nanti tidak sangat putus pun dia tidak bisa mati. Itulah makanya katakan masa itu akan sangat mengerikan, bahkan belum pernah terjadi sejak sebelum dunia dijadikan. Masa aniaya tersebut itu waktunya singkat ya, begitu ya. Jadi orang bilang, dari mana you tahu 2 tahun lagi apa, nggak terjadi apa-apa kok. Artinya kan istilahnya begini, buat apa kita ngomong-ngomong kosong gitu ya, 2-3 tahun lagi misalnya. Wah, ini juga ngomongnya begitu, dia juga keras kan. Jadi pemahaman kitab ini dibuka secara menyeluruh, dan sekarang banyak novel-novel Islam yang sudah dibuka secara bahasa sosial ya, dan macam-macam ya. Ya, artinya begini, ini sudah di akhir dari hari ke-6 ya. Artinya tidak mungkin hari ke-6 itu ditambahkan sama seperti sekarang. Kalau kita ini sekarang hari Sabat, misalnya nanti jam 12 karena jam 00 ke 01 itu harus selesai. Ya. Nggak bisa nanti, oh diperpanjang ini, hari Sabat diperpanjang sampai jam nanti jam 2 nggak ada. Yang sudah selesai hari ya harus ganti dari hari. Nanti hari ke-7 ini masih dari tahun. Sebelum masuk ke situ kita harus menyelesaikan semuanya di hari ke-6. Ya. Artinya itu semua pasti terjadi ya. Itu, jadi tidak ada namanya manusianya. Lalu dikatakan apapun yang disangkal atau argumen oleh dunia maupun manusia tidak mereka tetap akan masuk ke masa proses ya. Mereka akan dianiaya atau menganiaya ya. Jadi yang dianiaya itu adalah penyembah bapa Yahweh yang menganiaya ya. Mereka merasa tidak bersalah. Ini sesat kamu. Sebenarnya orang sesat itu layak disiksa. Itulah. Ya. Lalu kesimpulannya adalah yang dirapture sangat sedikit. Zaman dulu dan Lot, seluruh dunia tidak akan percaya bahwa itu rapture. Seluruh dunia khususnya gereja-gereja komunitas maupun persekutuan rohani akan melakukan komunitas lainnya saat rapture. Jadi yang menyampaikan bahwa hal yang terjadi adalah tentang rapture dan jangan panik. Ya, itu diperlihatkan ya. Ya, bukan kalangan saya ya, itu diperlihatkan semuanya ya. Setelah masa rapture terjadi maka akan masuk ke masa manusia ya. Jadi itulah data yang pada kita hari ini dunia saat terjadi rapture ya. Silakan kepada kita semua Bapak Ibu yang kita yakin ya, informasi yang berlalu ya, tapi masih ragu tanya soal informasinya ya, kita harus menjaga hidup kita karena kalau kita memang lainnya kita pasti menjaga hidup kita ya. Kita sekarang hidup dari itu kata kita ya. Apa? Karena tidak mungkin dari sumber yang sama, luar hasil dan tawar sekaligus. Tidak mungkin dari mulut yang sama, dua-dua harus pilih salah satu untuk berkat-berkat. Itu yang sampaikan kepada kita para
Baik Tuhan Yesus Masia, Bapa Yahweh, Besen, Tuhan Yesus Masia, Wirwan Kodes, berkati dan memimpin kita, sampai kita semua mempelai direktur masuk sama Yesus. Haleluya.